Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih anugerah-Mu sore hari ini yang sudah menolong kami. Kami sudah boleh memuji-Mu, dan tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami. Tolonglah kami, tolonglah hamba, tolong kami semuanya, supaya ketika kami membaca firman dan mendengarkan uraian melalui perenungan kami lewat khotbah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami semuanya, baik kepada hamba dan kepada semua saudara-saudara hamba yang hari ini atau sore hari ini berkumpul bersama-sama. Kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan taklukkan dan Tuhan tenangkan, supaya firman-Mu menjadi bagian yang utuh yang menjadi milik kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore, shalom. Ya, saya percaya hari ini kita semuanya ada dalam berkat dan ada dalam pertolongan Tuhan. Ya, mari kita buka Lukas pasal yang ke-6. Ya, Lukas pasal 6. Mari kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita masih di Minggu Epifania. Ya, kita lihat Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya membaca buat kita demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ, ya dikatakan, di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Tema kita berbuat baik. Apa temanya? Yuk, berbuat baik. Berbuat baik. Ya, berbuat baik akan memulihkan dunia. Ya, sekali lagi ya. Jadi berbuat baik dikatakan berbuat baik akan memulihkan dunia. Ketika kita dengar kata dunia kayaknya lebar kali ya. Berbuat baik akan memulihkan dunia. Kayaknya lebar sekali menurut saya. Luas sekali. Ya, luas sekali. Karena kata dunia di dalam bagian itu bisa dikategorikan memang bisa dunia dalam lingkungan yang mana itu ya, dunia ya. Tapi katakan berbuat baik akan memulihkan dunia. Jadi saya ingat orang Batak datang dari kampung, gitu. Ya, dia bilang aku mau pergi kuliah ke Jakarta. Nanti kalau aku berhasil, ya aku akan memulihkan dunia ini. Aku akan jadi berkat bagi dunia katanya. Kuliahlah dia baik-baik. Lulus saudara, habis lulus dia kerja, ya kan? Lalu dia luar biasa ingin mengubah dunia. Tapi semakin kerja keras dia, semakin dunia tidak berubah. Ya, lalu dia mulai pusing. Waduh, ini harus diperkecil katanya. Kalau gitu, dengan kemampuanku sekarang, dengan gelar yang kudapatkan, dengan harta yang kumiliki, aku akan memulihkan Indonesia. Wah, kerja keras dia. Tapi ternyata penggarap tanah di darat makin banyak, dan penggarap laut juga makin banyak. Dan dia berkata, waduh, saya gagal lagi, katanya gitu. Lalu terakhir saudara, dia bilang lagi begini, aduh, Indonesia gak berubah juga. Saya sudah berjuang, Indonesia tidak berubah katanya. Satu-satunya cara, saya akan merubah marga saya saja katanya. Kebetulan dia marga Silalahi ya, dari kampung sana dia marga Silalahi. Ya, dia aktif di semua Silalahi dengan semua anak-anaknya. Dia bikin dengan luar biasa itu. Dia kerja keras di sana saudara. Tapi semakin dia kerja keras, semakin banyak keluar hartanya, semakin tidak berubah juga Silalahi itu. Gitu-gitu aja hidupnya. Ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang seperti yang diinginkan. Lalu yang terakhir dia bilang, ya sudahlah, kayaknya ku perkecil lah katanya, keluargaku aja. Ya, bapakku, mamaku, istriku, anak-anakku itulah yang akan kurubah katanya. Wah, luar biasa dia, semua dia keluarkan. Wah, ternyata
Setiap dia lakukan apapun ditentang bapaknya. Dia lakukan apapun ditentang mamanya. Dia lakukan lagi yang macam-macam ditentang anak-anaknya. Lalu akhirnya dia bilang, aduh capek juga ya. Hampir berpuluh-puluh tahun. Saya ingin mengubah dunia. Saya ingin mengubah Indonesia. Saya ingin mengubah marga saya. Saya ingin mengubah keluarga saya. Tak satu pun yang berubah katanya. Akhirnya dia sadar. Dunia ini tidak akan pernah berubah. Indonesia tidak akan pernah berubah. Margaku tidak akan pernah berubah. Keluargaku tidak akan pernah berubah kalau aku tidak berubah. Sehingga dia katakan, aku akan mulai dari diriku. Aku akan berubah lebih dahulu supaya aku bisa mengubah semua. Saudara-saudara, kadang-kadang cita-cita kita besar. Ingin bikin ini, bikin itu. Ingin memulihkan dunia. Tapi ternyata kita sendiri tidak pernah berubah. Berbuat baik akan memulihkan dunia. Ini bukan cerita yang gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kenapa saya katakan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan? Karena kata berbuat baik di sana, itu kata berbuat baik yang berkaitan dengan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya kan? Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbuat baik di sini, ini bukan bicara amal ibadah Bapak Ibu. Berbuat baik di sini bukan sesuatu yang kita akan lakukan supaya kita bisa masuk surga. Tapi berbuat baik di dalam bagian ini adalah karya dari orang-orang percaya. Dari mereka yang sudah dirubah oleh Tuhan. Dari mereka yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang seperti inilah yang akan mengerjakan perbuatan baik. Saya rasa di ruangan ini saya tidak perlu bertanya lagi kepada saudara. Ya, apakah perlu perbuatan baik kalau kita masuk surga? Ya, saudara sudah paham semuanya. Kalau masih ada yang gagal untuk menjawab itu, harus bertobat Bapak Ibu. Ya, karena saya sangat yakin bahwa perbuatan baik bukan sebuah garansi untuk kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita mengerjakan perbuatan baik, seharusnya perbuatan baik yang kita kerjakan itu adalah dampak atau adalah sesuatu efek dari percaya kita kepada Kristus, sehingga kita semua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan itu penting Bapak Ibu, mengerjakan pekerjaan baik di dalam Kristus sebagai poema, sebagai puisi karya ilahi yang sudah dipulihkan, yang sudah diciptakan kembali, ya kan? Atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang seperti inilah yang seharusnya mengerjakan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik yang seperti inilah yang dikatakan yang bisa dipakai untuk memulihkan. Jangan terlalu tinggi dari dunia. Memang arah kita kepada dunia ini. Tetapi saudara, setiap dia mengerjakan pekerjaan baik, punya dampak yang besar, punya gerakan yang besar, dan orang bisa merasakan apa yang sedang dia kerjakan. Yesus sepanjang Lukas pasal yang ke-6, perjuangan untuk melakukan perbuatan baik itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang sudah dia kerjakan. Banyak hal yang dia lakukan. Sehingga kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-17 itu, efek dari perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan itu dikatakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ini mungkin yang dibilang berbuat baik akan memulihkan dunia itu. Karena apa? Karena banyak orang berkumpul dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru datang. Kata kuncinya adalah untuk mendengarkan. Jadi perbuatan baik yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus, respon dari orang ngumpul untuk mendengarkan. Berarti apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah mengajar. Perbuatan baik yang dikerjakan oleh Yesus yang pertama adalah mengajar. Artinya apa? Apa yang diketahui,
Apa yang menjadi tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia ini disampaikan kepada banyak orang. Semakin Yesus bercerita tentang kerajaan Allah, semakin banyak orang berkumpul. Semakin Yesus menceritakan betapa mulianya untuk percaya kepadanya, saudara, semakin banyak orang yang datang kepadanya. Dan dari seluruh penjuru datang kepadanya. Perbuatan baik yang harus terus kita lakukan adalah mengajar. Kita bisa mengajar lewat hidup kita. Karena orang berkata, kita kadang-kadang menganggap kalau kita mengajar kita perlu pintar, kita perlu hebat, dan kita perlu luar biasa. Sebenarnya mengajar yang paling baik, mengajar yang paling sederhana adalah mentransfer semua hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mengajar itu, saya katakan, kita bisa mengajar lewat hidup kita. Kita bisa mengajar lewat perkataan kita. Kita bisa mengajar lewat pengetahuan kita. Kita juga bisa mengajar lewat perjumpaan pribadi kita, pengalaman pribadi kita. Ya, bersama dengan Kristus. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang penting kita ajarkan. Yang penting kita ceritakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengajar itu penting daripada kita bergosip. Ya kan? Kayak orang Batak. Suatu ketika dia perlu apa-apa, dia gedor rumah tetangganya. Dia ngomong sama tetangganya, tak 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 tak. Eda, oh Eda, katanya gitu. Tolonglah bantu aku Eda. Aku lagi susah ini Eda, katanya gitu. Lalu yang di rumah datang, ya duduklah dulu Eda, katanya gitu. Begitu duduk saudara, siang di rumah itu bilang begini, Eda, yang gak taunya kau, aku juga susah. Aku juga jauh lebih susah dari kau, katanya. Akhirnya duduklah mereka berdua dengan teh yang dibuatkan. Ya, akhirnya yang mereka ceritakan adalah cerita susah dari Eda dengan Eda. Sehingga saudara, yang terjadi adalah, adakah pertolongan yang didapatkan? Adakah perbuatan baik yang disampaikan? Yang disampaikan hanya sebuah keluhan. Bukan sesuatu karya yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya untuk mengatasi supaya Eda yang gedor pintu tadi tidak ngutang sama dia. Ya kan? Satu-satunya cara supaya tidak ngutang, saudara, dibikinlah dia jadi orang miskin. Padahal dia bisa membantu, bisa menolong, bisa berbuat baik kepadanya. Karena kemungkinan kebiasaan si Eda yang gedor pintu tadi, ngutang gak dibayar, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang nek ke kita. Kita tidak merasakan perbuatan baik orang karena kelakuan kita sendiri. Mengajar itu penting. Pengalaman-pengalaman mengajar itu penting, Bapak Ibu. Ya, mengajar itu bagian dari hidup kita. Kita perlu menyampaikan kepada banyak orang. Ini tidak bicara, mengajar ini tidak bicara sebuah titel. Ya kan? Mengajar ini tidak bicara sesuatu yang kita banyak tahu sehingga kita mampu di ruang kelas kita mengajar orang. Bukan itu maksudnya. Mengajar ini bagaimana saudara berbagi hidupmu kepada orang lain. Berbagi berkatmu kepada orang lain. Berbagi sesuatu kepada orang lain. Itulah perbuatan baik. Kalau engkau mengajar di kelas, saudara dibayar. Saya mengajar di kelas, saya dibayar. Tapi mengajar yang dimasukkan oleh Yesus ini, itu bukan itu saudara. Bagaimana berbagi hidup? Ya susah. Kita cerita tentang hidup kita. Dia bisa semangat, dia bisa bangkit. Itu adalah bagian yang sangat luar biasa, Bapak. Jadi mengajar yang pertama. Berbuat baik yang kedua, menyembuhkan orang sakit. Lihat di dalam ayat 18 itu. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Iya kan? Disembuhkan dari penyakit mereka. Banyak orang sakit. Sakit itu bisa rohnya sakit, jiwanya sakit. Yang efeknya jadi apa? Jadi tubuhnya sakit. Kalau jiwanya sakit, dia bisa tertawa sendiri, senyum sendiri. Hehehe, katanya. Orang nggak senyum, orang nggak tertawa, dia tertawa sendiri. Atau kadang-kadang ada orang tertawa dengan luar biasa karena jiwanya sedang sakit. Akhirnya dia menangis sendiri. Hehehe, sedih banget aku, katanya. Saudara, saya tadi sempat nonton di YouTube. Ya, ada orang buta yang main piano. Ya, dia buta sejak lahir, dia atau kalau nggak salah dia lahir prematur. Dia sekolah di STT Jakarta, kuliah di sana, nggak tahu udah lulus apa nggak sekarang.
Ya, dia kuliah di sana, dia nyanyi, ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Waktu dia nyanyi, ada semacam satu kesaksian yang disampaikan. Dulu ibunya katanya bilang, ketika dia tahu dia sudah buta, ya dia sudah mulai bisa berpikir, lalu ibunya bilang ke gini sama dia, "Nak, berdoalah kamu sama Tuhan supaya Tuhan memberi mata yang baru untuk kamu," katanya. Ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibunya itu, ya apa yang dia katakan saudara? Dia bilang, "Mah, sudah cukup. Seperti ini pun aku paham bahwa Tuhan itu mengasihi aku." Kadang-kadang kita perlu mujizat buta bisa melihat. Tapi kadang-kadang mujizat yang paling besar, sekalipun mata fisik kita mungkin buta, tapi mata roh kita tidak buta. Dan itu yang paling dipentingkan dari semuanya Bapak Ibu. Ya, jadi sembuh itu artinya rohmu harus sembuh, jiwamu harus sembuh, tubuhmu harus sembuh. Jangan tubuhmu sehat tapi rohmu sakit. Ya kan? Tubuhmu sehat tapi jiwamu sakit. Ya kan? Makanya lagu tadi bilang, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan katanya, aku akan tetap memuji Tuhan. Itu orang sehat tuh Bapak Ibu. Itu orang sehat. Tapi kadang-kadang orang banyak gak sehat. Tubuhnya sehat, rohnya gak sehat. Ya kan? Bukti roh kita tidak sehat, kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Kita merasa kering. Kita merasa Tuhan itu jauh daripada kita. Kalau roh kita sehat, seharusnya kita akrab dengan Tuhan kita. Kita bersahabat dengan Tuhan kita. Kalau jiwa kita sehat, seharusnya semua keinginan-keinginan kita menjadi keinginan yang sehat juga. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan kita harus belajar dalam hidup kita bahwa Yesus itu melakukan yang luar biasa bagi kita. Itu perbuatan baik yang bagus, ya, menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa dimulai dari mengajar? Supaya rohnya, jiwanya sehat. Ya kan? Diajar dulu firman-Nya, disampaikan firman-Nya supaya roh jiwanya sehat, lalu tubuhnya nanti menjadi sehat. Semua dari roh kita, semua dari jiwa kita. Tubuh ini gak akan pernah bisa sehat dengan baik kalau roh dan jiwa kita tidak sehat. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang terakhir dikatakan, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi yang ketiga, perbuatan baik yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus, melepaskan mereka, menyembuhkan mereka yang terikat dengan roh-roh jahat. Artinya mereka yang terikat dengan kebiasaan tertentu. Ya kan? Terikat dengan roh jahat, ini tidak cerita terikat dengan dirasuk oleh setan, tidak. Tapi kebiasaan tertentu. Ya tahu? Orang punya kebiasaan tertentu kan. Lihat HP seharian itu Bapak Ibu. Itu kebiasaan tertentu, itu diikat. Ya kan, kemana-mana ya kan. Pakai handset kupingnya. Dia mutar lagi. Handset lagi, dia mutar lagi. Kata orang gitu. Dia pakai handset lagi. Siapa? Katanya gitu Bapak Ibu itu. Kita belajar dalam hidup kita. Kita tidak mau dirasuk, tidak mau diikat roh jahat. Itu roh jahat loh. Teknologi itu roh jahat. Kalau teknologi itu, kita hidup dengan teknologi dan kita dikuasai oleh teknologi. Kita diciptakan untuk berkuasa atas teknologi. Bukan dikuasai oleh teknologi, kan baik-baik kata-katain. Kita bisa punya barang yang canggih. Kalau kita terikat dengan barang yang canggih itu Bapak Ibu, lalu kita diperbudak oleh barang yang canggih itu, kita sedang dirasuk oleh roh jahat. Kita harus bisa. Berapa menit saudara bisa melepaskan handphone? Makan harus pakai handphone. Lalu ditanya, kok makan dia harus lihat handphone? Ya, karena kalau makan lihat handphone, makin lahap makannya katanya. Terus kalau nggak ada handphonenya gimana? Wah, nafsu makannya nggak ada katanya. Nah itu dirasuk roh jahat itu Bapak. Mau tidur harus pakai handphone, kacamata nempel di mata, ya harus pakai handphone, ya
diikat oleh roh jahat itu ya. Iya, kita harus belajar. Kita harus merdeka dengan hidup kita. Ya, saya kadang-kadang senang itu ya. Memang ngelihat, tapi langsung hilang cek gitu. Nah, berarti kan kalau kita lihat handphone, pegang handphone, lalu kita tertidur, berarti kita lepas dari roh jahat. Iya dong, ya nggak? Iya nggak? Tapi kalau mata kita terus gini, nah itu terikat tuh Bapak Ibu. Kalau kita plek, ya begitu kita lihat, kita tidur, berarti kita lepas dari roh jahat itu. Ya, kita belajar. Teknologi canggih, ya nggak? Nggak tahu Anda generasi apa. Mungkin Anda semua lebih banyak, kita ini akan lebih banyak mengalami generasi milenium, generasi Gen Z, lalu apa lagi alpha ini. Ya ini kan alpha ini. Ya, alpha ini, ibu ini alpha. Ya. Nggak tahu. Kalau usia kita 120 tahun mungkin semua generasi akan kita lihat itu. Ya, bagaimana generasi itu dengan luar biasa sekali. Ya, melihat semuanya dengan baik. Jangan cepat-cepat mau mati. Ya enggak? Ya, karena kita perlu melihat semua generasi ini Bapak Ibu. Ya, jangan pernah bilang, waduh, udah bonus ini usiaku. Udah tua, udah 80, 85, udah tua saya, udah bonus ini kata. Nggak bonus, belum. Jangan pegang itu, Mazmur 90 itu ya. Itu kan Mazmur apa namanya? Mazmur murka Tuhan kepada orang Israel. Buktinya Musa 120 tahun. Ketika dia mati, matanya masih matanya masih jelas, tenaganya belum habis katanya. Dia mati. 120 tahun. Makanya kalau kita pegang Kejadian 6 ayat 2 kan. Setelah 969 Metusalah, yang paling tua dalam Alkitab. Lalu Tuhan murka kepada kita. Tuhan bilang, usia manusia itu 120 tahun saja. Tuhan murka kepada Israel. Musa bilang, umurmu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, karena pekerjaanmu hanya mengeluh, hanya berdosa, dan tidak pernah bisa menikmati hidup dengan baik. Tidak bisa berbuat baik kepada orang. Tuh, jadi berbuat baik. Kalau ada berkat kita, bagi-bagilah berkat itu. Ya kan? Ya. Jangan disimpan terus. Ya Bapak Ibu ya. Saya sekarang belajar berbagi. Saya lagi kosong-kosongin lemari itu ya. Keluar-keluarilah. Ya. Karena apa? Kita perlu berbuat baik. Karena itu pun nggak dibawa mati semuanya kan Bapak Ibu. Ya nggak? Nah kalau saudara mau berbuat baik, yang paling bagus apa lagi? Baca Alkitab dengan baik. Jangan ketika nanti mati, ya toh, orang-orang yang saudara cintai bilang gini, masukin Alkitabnya itu ke peti mati. Lah kenapa harus dimasukin Alkitabnya ke peti mati? Dia belum pernah baca itu selama hidupnya katanya. Ngeri kali hidup itu Bapak Ibu. Saya kemarin ketemu, dia pernah di sini ya, pernah dengan kita, pernah menikah, lalu dia meninggal karena apa itu? Kena kanker. Saya pergi dengan Ibu Nina ke ke rumah duka Fatmawati. Pas penghormatan terakhir katanya. Wah ini penghormatan terakhir. Saya datang ke petinya, saya lihat gini. Ada Alkitab. Ada kaos yang bagus yang belum pernah dipakai, ditaruh di situ. Ada topi, wih keren itu saudara, ketua peti matinya itu. Nggak tahu mau di sana mau dipakai lagi kali. Tapi saya tidak persoalkan itu pakaian, tapi saya bilang, kok ada Alkitab? Keluarin. Oh enggak, yang bikin yang itu, kelompok yang itu. Katanya kelompok mantannya yang sana yang bikin katanya. Lalu saya nggak berani katanya. Karena nggak berani katanya, akhirnya saya ngomong sama pendeta yang yang mau memakamkan itu. Tapi Pak Pendeta, itu ada itu ada Alkitab. Mungkin kita sama, konsepnya sama. Ketika Alkitab dimasukkan ke peti mati, tidak ada gunanya ditaruh di peti mati. Suruh dikeluarin. Dikeluarin, diambil Bapak Ibu. Akhirnya pendetanya bilang, dia udah selesai baca Alkitab. Jadi biarlah Alkitab ini dibaca oleh mereka yang belum selesai baca Alkitab. Orang banyak terikat dengan budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Terikat dia dengan itu. Sehingga dia masukkan yang seperti itu. Orang yang seperti ini harus disembuhkan Bapak Ibu. Ya, harus disembuhkan. Ya enggak?
Apa yang mau dibawa? Kacamata. Jangan nanti kalau saya mati, saudara kasih kacamata ini. Nggak ada gunanya ini kacamata. Ambil aja siapa yang perlu. Jangan. Ambil aja siapa yang perlu Bapak Ibu. Ya. Atau masukkan semua barang-barang di lemarinya itu katanya. Buat apa? Hidup aja nggak pernah dipakai. Kita terikat dengan sebuah tradisi dan kita harus sembuh dari situ. Kita perlu mengeluarkan, memberi sekarang. Supaya orang lain bisa menikmati perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bertemu dengan berbuat baik setiap hari. Karena itu penting. Dan karena itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Biar firman ini menjadi firman yang menguatkan kita semuanya. Saya sangat percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sudah memberkati kita itu menjadi Tuhan yang terus menguatkan kita, menolong kita. Supaya semua perbuatan baik itu kita lakukan. 3 perbuatan baik yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, yang berdampak bagi dunianya. Yang pertama adalah mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan supaya mereka menjadi sembuh. Mari berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan baik. Kami sangat percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Sehingga tidak ada hari-hari kami yang berlalu begitu saja. Tapi kami mau belajar melakukan pekerjaan baik dimanapun kami berada. Demi Kristus Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami melakukan perbuatan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin.